kuasa sertai tiap langkahku. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati, pikiran, dan roh kita. Kita bersekutu bersama, kita memuji, memuliakan nama Tuhan pada ibadah online di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama berkumpul. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa dari Yesus. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Sebelumnya kami minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kuduskan kami dan layakkan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan memberkati. Roh Kudus menyertai kami. Biarlah ibadah ini Tuhan menyukakan hati-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau
Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Bapa, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengar sabda firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai, Bapak Simon Harsoyo. Tuhan berkati dengan hikmat marifat dari Tuhan, pengurapan Allah, otoritas dari Allah turun atas hidupnya, atas lidah bibirnya. Biarlah apa yang keluar itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menghidupkan, firman-Mu menguatkan, firman-Mu hidup dalam setiap kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Dan saya berharap kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita semua ada di dalam keadaan sehat dan baik-baik semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, setiap kita atau kita masing-masing, kita semua memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Kita memiliki kenyamanan atau kenikmatan yang berbeda-beda. Antara satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Ada orang yang suka memancing ikan. Jadi liburannya dihabiskan hanya di tepi kolam atau di pantai hanya untuk memancing ikan. Dia begitu sabar menunggu. Dia rela diterpa sinar terik matahari. Dan dia rela menghabiskan waktunya dengan kesenangannya itu. Lain lagi dengan orang yang hobinya atau kesenangannya shopping. Dia tidak merasa capek keliling-keliling ke seluruh plaza, padahal tanpa membeli sesuatu apapun. Dan dia begitu menikmati akan kesenangan ini. Ada lagi teman saya, hobinya membaca buku. Jadi, kalau dia sudah mendapatkan buku yang baru, jangan harap dia beranjak dari buku itu. Berjam-jam, bahkan berhari-hari, bahkan kadang-kadang tatkala dia ke WC pun, buku itu juga dibawanya. Nah, inilah beberapa contoh tentang kesenangan atau kenikmatan yang dimiliki manusia. Belum lagi yang hobinya nonton sepak bola, tinju, ataupun nonton film, main games, dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sekarang ini kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sudah menerima anugerah daripada Tuhan, yaitu kita semua mendapatkan keselamatan itu. Ada tugas yang penting yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu kita harus keluar dari manusia lama kita menuju kepada suatu kehidupan yang baru. Itu berarti bahwa kita harus keluar atau melangkah keluar dari zona kenyamanan kita apabila kita ingin melayani pekerjaannya. Dan ini saya rasa tidak mudah, tidak gampang, karena diperlukan pengorbanan. Nah, pengorbanan itu juga relatif, tergantung pada orang-orang tersebut. Mungkin bagi seseorang, pengorbanan itu tidak terlalu besar, karena masalah bukan kesukaannya, bukan kesenangannya. Misalnya,
pada jam-jam pertandingan sepak bola. Bagi yang sudah terikat dengan kesenangan ini atau kenyamanan ini, maka dia akan merasa pengorbanan yang sangat besar apabila pada waktu yang bersamaan dia harus memilih meninggalkan nonton sepak bola hanya karena hendak melakukan sesuatu buat orang lain. Mereka yang pecandu rokok misalnya, atau berjudi, dia akan terasa pergumulan berat ketika dia harus tinggalkan kesukaannya itu. Akan tetapi, bagi mereka yang tidak suka, tentu hal ini tidak akan menjadi masalah. Nah, berhubung dengan tema kita, yaitu melangkah keluar dari zona kenyamanan kita, ada beberapa langkah yang harus diketahui dan dipahami oleh kita semua sehubungan dengan hal ini. Yaitu yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin keluar dari zona kenyamanan kita. Yang pertama, harus ada kerelaan. Dalam Alkitab, ada beberapa tokoh yang secara sukarela meninggalkan kenyamanannya. Misalnya, Musa. Musa sejak kecil, dia sudah hidup di kerajaan Firaun. Segala kesenangan dia miliki. Boleh dibilang sebagai orang Israel yang telah diadopsi sebagai anak angkat oleh putri Firaun. Dia adalah orang yang paling beruntung. Haknya tentu tidak berbeda dengan putra mahkota. Akan tetapi, dia harus tinggalkan semuanya itu, sebab ada tugas panggilan yang berasal dari Tuhan, yaitu untuk memimpin bangsanya keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, ini sangat berbeda dengan Saul. Ketika dia tahu bahwa zona kenyamanannya terancam, maka dia berusaha membunuh si pengancamnya. Dan akibatnya Daud harus lari meninggalkannya. Nah, hari ini mungkin kita tidak dipanggil Tuhan untuk meninggalkan segala sesuatunya. Kita juga tidak dipanggil untuk sesuatu yang sangat berat, atau kita tidak dipanggil dengan tugas yang berat, yaitu meninggalkan keluarga kita masing-masing. Akan tetapi, apabila kita diminta Tuhan untuk mengorbankan waktu sejenak, melakukan pekerjaannya, apakah kita masih rela? Saya teringat dengan seorang hamba Tuhan yang besar, seorang penginjil besar dari Cina yang bernama John Sung. Dia ada seorang yang pandai, seorang yang pintar dan cerdas. Hasil ujiannya sangat gemilang. Bahkan dia mencapai gelar doktor di sebuah universitas bergengsi di Amerika. Akan tetapi, dia rela membuang semua ijazahnya di laut hanya untuk menjadi seorang hamba, yaitu hamba Tuhan. Ada orang bilang bahwa hidup ini seperti roda yang sedang berputar. Kadang kita berada di posisi di atas, kadang pula kita ada di bawah. Nah, ketika seseorang berada di posisi bawah, dia selalu berharap bahwa pada suatu saat dia dapat mencapai posisi yang di atas. Namun, ketika dia mencapai posisi di atas, kadangkala dia lupa bahwa hidup ini ibarat roda, sehingga pada waktunya dia harus turun, dia ngotot tetap bertahan. Nah, hal inilah
yang seringkali mengakibatkan gereja terjadi pertikaian, perselisihan. Kalau jadi gembala sidang, harus seumur hidup. Jabatan gereja ibaratnya seperti dinasti. Bahkan anak cucu telah dipersiapkan untuk menggantikan tahtanya. Kemudian rekan kerja dianggap saingan, dianggap musuh, dan dia tidak rela melepaskan jabatan itu. Mati-matian dia mempertahankannya. Nah, ini sangat berbeda dengan sikap Yonatan, anak daripada Raja Saul. Seharusnya ia adalah calon pengganti ayahnya, karena dia adalah sebagai putra mahkota. Namun, ia tidak keras kepala mempertahankan jabatan itu. Bahkan secara sukarela, ia memberikan jabatan itu kepada Daud. Nah, ini tertulis dalam kitab 1 Samuel, pasal yang ke-23, ayat yang ke-17. Yang dikatakan, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Nah, terlalu sering saya mendengar orang-orang meninggalkan Tuhan kalau dia sudah gagal. Artinya, dia kehilangan zona kenyamanannya. Sebaliknya, ada juga yang ketika usahanya sudah bangkrut, ketika ia banyak hutang, baru dengan penuh rohani dia mengatakan, oh sekarang ini Tuhan memukul saya, jadi terpaksa saya harus ikut Tuhan, bahkan rela menjadi hamba Tuhan. Ada lagi yang saya temukan, pemuda-pemudi, mereka baru berpacaran saja, sudah meninggalkan persekutuan. Bahkan kadang hari Minggu pun dia tidak ke gereja. Alasannya, ya malam Minggu harus apel. Jadi minggunya bangun kesiangan. Nah, berbeda sekali dengan Musa dan juga dengan Jonsung. Tatkala segala kesenangan ia miliki, dia rela tinggalkan semuanya dan memilih taat kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara sekalian. Lalu yang kedua, langkah yang kedua, kalau kita ingin meninggalkan zona kenyamanannya, adalah harus berani berkorban. Nah, ini dilakukan oleh Nehemia. Nehemia adalah orang kepercayaan daripada Raja Artasasta. Boleh dikatakan jabatan Nehemia ini sudah cukup mapan. Akan tetapi, ketika dia mendengar satu berita dari kampung halamannya, ia menjadi sedih dan kemudian dia menangis. Itu sebabnya dengan keberanian dan iman, dia berkata kepada raja, dalam kitab Nehemia pasal yang kedua, ayat yang kelima tertulis, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Keputusan yang diambil Nehemia ini cukup berani, sebab saat itu ia berhadapan dengan raja yang sedang berkuasa. Sebagai orang kepercayaan, namun bersungut-sungut, bisa-bisa dia mendapat hukuman dari raja. Artinya apa? Artinya Nehemia siap untuk meninggalkan kenyamanannya. Memang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak berani mengambil risiko, maka kita tidak akan pernah dapat meninggalkan wilayah kesenangan kita. Ada orang yang tidak mau mengalami kesusahan, walaupun cuma sedikit saja.
percaya kepada Tuhan Yesus, berbakti di gereja, memberi persembahan, baginya itu sudah cukup. Tetapi kalau diajak terlibat di dalam pelayanan, maka hal itu menjadi pergumulannya. Baginya tugas pelayanan itu berat sekali. Ia merasa seperti mengorbankan segalanya. Dalam Alkitab diceritakan, tatkala Nabi Hosea diminta untuk mengawini perempuan sundal, tentu hal ini bukan suatu tugas yang mudah. Akan tetapi, Hosea rela mengorbankan harga dirinya keluar dari kenikmatan hidupnya. Sebagai seorang nabi yang kemungkinan besar akan diejek dan dicaci, akan tetapi Hosea berani membayar harga karena dia tahu Allah telah membayar harga kepadanya terlebih dahulu. Kita mencari pelayan-pelayan yang bisa tampil di depan, memimpin puji-pujian, singer. Itu tidak sukar, saudara-saudara. Tapi kita akan sulit mencari orang yang mau berkorban, apalagi yang mau mengeluarkan uang, yang mau diejek dan dimarahi. Tidak ada atau tidak banyak yang berani mengambil risiko. Lalu bagaimana dengan kita masing-masing, saudara dan saya? Apakah kita juga berani membayar harga untuk semua itu? Lalu langkah yang ketiga adalah harus beriman. Kalau kita ingin keluar dari zona kenikmatan kita, langkah yang ketiga, kita harus berani untuk beriman. Tatkala Abraham diminta Tuhan keluar dari tanah Ur Kasdim, tentu hal ini bukan suatu keputusan yang tanpa pertimbangan. Apalagi Abraham sendiri tidak tahu kemana dia harus pergi. Sebab Allah hanya memberikan suatu petunjuk, pergilah ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Akan tetapi, negeri yang mana? Belum ada peta yang jelas, belum ada kendaraan, yang berarti dia harus keluar dari kesenangan yang telah dia bangun bertahun-tahun lamanya. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 mencatat, Tuhan berkata kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Nah, beda dengan zaman sekarang. Kita kemana saja sekarang cukup gampang. Ada kendaraan yang tersedia, bahkan sekarang ada GPS. Kita tahu kemana saja. Jadi, kalau tidak dengan iman, tentu tidak mungkin Abraham berani untuk melangkah maju. Apalagi dia harus mempersembahkan anak kesayangannya, Ishak. Anak yang ditunggu kelahirannya selama 25 tahun. Tentunya ini adalah merupakan satu pergumulan yang paling berat, yaitu anak yang dikasihinya harus dikorbankan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, jika tidak dengan iman, tentu iman yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi sekaligus ada penyerahan secara total dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Hari ini saya kurang tahu bagaimana pergumulan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua tatkala suatu hari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara harus keluar dari wilayah
yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sukai, yang selama ini sudah disenangi. Banyak orang maunya hidup yang selalu senang, hidup yang selalu gampang, asalkan semua sudah dipersiapkan dan kemudian terjamin pasti ada, baru berani melangkah. Di gereja juga sering ditemukan kejadian-kejadian seperti ini. Apabila semua dana sudah tersedia, barulah semua program dapat dilaksanakan. Maunya yang cepat, yang instan. Kalau dana belum tersedia, jangan berpikir ada tindakan yang selanjutnya. Nah, hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip kekristenan yang mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang namanya Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Orang-orang lebih suka dengan prinsip Allah tolong sediakan terlebih dahulu. Tapi lihat Abraham ini, ketika keluar dari kesenangan hidupnya, Allah tetap memeliharanya. Walaupun kadang-kadang ada kesukaran, kadang-kadang ada jalan buntu, akan tetapi Allah selalu memberikan jalan keluar kepadanya. Dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 dicatat banyak tokoh-tokoh yang diminta keluar dari kesenangannya. Dan dikatakan hanya dengan iman saja mereka melakukan itu. Dengan iman maka Petrus berani keluar dari wilayah kesenangannya, kemudian berjalan di atas air. Akan tetapi ketika imannya goyah, dia tenggelam. Dengan iman, Daniel dan kawan-kawannya harus mempertahankan diri dan mereka tidak makan makanan hidangan raja. Dengan iman, kawan-kawan Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego tetap bertahan menyembah Tuhan Allah walaupun mereka harus menjalani dibakar di dalam dapur api. Saya ingat pengalaman saya tatkala saya belajar di sekolah Alkitab di Seminari Jakarta. Salah satu peristiwa penting di dalam hidup saya yang harus meninggalkan zona kenyamanan adalah masalah hidup di asrama. Di asrama kami dibentuk dengan tidak mengalami atau mempunyai kebebasan seperti biasanya. Setiap hari harus kuliah, bangun dan tidur ditetapkan jamnya. Kalau telat bangun dihukum. Kehidupan dipantau dan diatur. Masuk keluar asrama juga terbatas. Seminggu hanya boleh sekali saja. Dan tidak boleh nonton. Makanannya bulgur. Dan masih banyak lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk menghadapi zona baru ini, kalau tidak berdasarkan kerelaan atau kesukarelaan, kalau tidak didasarkan pengorbanan dan berjalan dengan iman, tentunya tidak dapat melewati hari-hari itu dengan penuh sukacita. Hidup rasanya seperti tersiksa dan terpenjara. Saudara-saudara, jangan kita berpikir bahwa setiap kita keluar dari zona kenyamanan kita, itu berarti kita memasuki kondisi yang tidak menyenangkan. Tatkala kita memutuskan
untuk berpacaran, tatkala kita memutuskan untuk menikah, tatkala kita memutuskan untuk pindah pekerjaan, ataupun tatkala kita memutuskan untuk kuliah dan sebagainya, kita sudah memutuskan untuk keluar dari wilayah kenyamanan kita. Jadi mestinya kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu takut, karena di zona yang baru itu pasti kita akan menemukan kenyamanan yang tersendiri. Sebenarnya seluruh zona kenyamanan yang di dunia ini itu sifatnya hanya sementara. Nyaman karena kekayaan, nyaman karena kesehatan, nyaman karena kecantikan, nyaman karena mempunyai jabatan. Ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, semuanya itu sifatnya hanya sementara. Dan suatu saat pasti akan berakhir. Suatu saat pasti akan berlalu. Tapi yang terpenting adalah kita memperoleh zona nyaman hidup kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini yang sifatnya akan kekal karena tidak akan direbut oleh siapapun. Nah, tatkala kita sadar bahwa kita telah memiliki zona nyaman yang kekal, mestinya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut lagi meninggalkan zona nyaman yang saat ini kita nikmati untuk memberikan sedikit waktu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kenyamanan yang ada pada kita seringkali menjadi sumber penghalang bagi kita untuk bertindak dan mengambil keputusan. Kita lebih mengasihi diri sendiri daripada pelayanan. Nah, bagaimana dengan kita masing-masing? Maukah atau relakah kita meninggalkan kenyamanan kita, walaupun hanya sejenak, untuk melayani Dia? Dan biarlah firman Tuhan hari ini menjadikan satu tantangan bagi kita semua, agar kita boleh siap untuk melayani dan tetap setia mengiring Dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, ada 3 hal, 3 step atau 3 langkah yang harus kita lakukan apabila kita berani untuk meninggalkan zona kenyamanan kita. Yang pertama, langkah yang pertama, yaitu kita harus mempunyai kerelaan. Lalu yang kedua, kita harus berani berkorban atau berani membayar harga. Dan yang ketiga tadi, kita harus beriman, mempunyai iman yang teguh. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita datang kepada Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu memberikan tantangan kepada kami semua agar kami berani untuk mengambil keputusan meninggalkan wilayah kenyamanan kita untuk dapat memberikan waktu bagi Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami punyai saat sekarang ini semuanya adalah bersifat sementara, yang suatu kali pasti akan berlalu. Tetapi kenyamanan yang daripadamu Tuhan adalah sifatnya kekal, tidak akan dapat diambil oleh siapapun. Oleh sebab itu Tuhan,
Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena di dalam zona kenyamanan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, itu ada kenyamanan yang tersendiri, kenyamanan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat memberikan motivasi kepada kami semua untuk lebih lagi setia melayani Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah hari ini. Pemimpin puji-pujian, para pemain musik, dan juga singer. Tuhan, memberkati mereka. Mereka sudah berani meninggalkan zona kenyamanan mereka, dan mereka menyediakan waktu untuk melayani Engkau. Tuhan tahu apa yang mereka rindukan semua. Dan hamba percaya hari ini Engkau sudah memberkati mereka semua. Demikian pula sidang jemaat-Mu yang sudah berani meninggalkan zona kenyamanan mereka, sehingga mereka datang dalam ibadah online hari ini. Mereka meninggalkan kegiatan mereka masing-masing, kesenangan mereka masing-masing, dan mereka beribadah untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga tahu hati mereka masing-masing, dan Tuhan memberkati mereka. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Hamba percaya Tuhan tahu kebutuhan mereka masing-masing, dan Tuhan akan mencukupi kebutuhan mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik untuk mereka semua. Demikian pula kepada setiap orang yang mendengar dan mengikuti ibadah ini. Tuhan juga memberkati mereka. Yang sedang sakit, Tuhan pilih mereka, dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Yang sedang lemah, Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Yang sedang susah, Roh Kudus, Engkau memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di dusun-dusun, di desa-desa, bahkan di tempat-tempat yang terpencil. Hamba-hamba-Mu, gereja yang ada, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan yang memelihara setiap hamba-hamba-Mu, sehingga hamba-hamba-Mu mempunyai motivasi yang tinggi, mempunyai motivasi yang benar di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan cepat untuk melepaskan kami, meluputkan kami dari pandemi wabah virus COVID-19 yang melanda negeri ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah yang saat ini sedang giat untuk mengadakan vaksin daripada COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada tangan-tangan yang mengerjakannya, sehingga vaksin ini yang sudah diketemukan cepat dapat direalisir, sehingga dapat membebaskan rakyat Indonesia daripada wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberikan hikmat, akal budi kepada pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya serta jajaran kabinetnya. Kiranya semuanya Tuhan memberikan hikmat, akal budi kepada mereka, sehingga mereka semua dapat membawa negara kami ke arah negara yang makmur, sentosa, dan penuh dengan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini
Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita angkat tangan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berpisah di dalam berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang percaya, kita katakan dengan iman, amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah kita di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ready to worship you, oh God. Let's lift them up from glory to glory.